Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Web Programming 2. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami yang bertema Barcelona Shop. Sebelum kami memasuki pembahasan materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, nama saya Muhammad Yoga, NIM saya 19/2022. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Saputra, NIM saya 192000055. Perkenalkan, nama saya Siti Mudrika, NIM saya 19-20488. Perkenalkan, nama saya Hanif Firdaus, NIM saya 19200345. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri Alfianti, NIM saya 19-20508. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Feliandi, NIM saya 1902465. Lalu di sini ada latar belakang. Website atau situs web merupakan sebuah alamat tertentu di www atau World Wide Web yang menyediakan informasi tertentu. Maka di pembahasan kali ini kami akan membuat aplikasi web dengan framework kode Igniter. Lalu untuk pengertian kode Igniter adalah sebuah web application network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. Kode Igniter menjadi sebuah framework PHP dengan model MVC atau model View Controller untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembang untuk membuat sebuah aplikasi web. Selain ringan dan cepat, kode Igniter juga memiliki dokumentasi yang super lengkap disertai dengan contoh implementasi kodenya. Lalu di sini ada deskripsi singkat aplikasi dari website kami, yaitu website Barcelona Shop adalah website online shop yang menjual merchandise dari salah satu klub terbesar di dunia, yaitu FC Barcelona. Website Barcelona Shop juga dapat diakses oleh pendukung klub FC Barcelona dan dapat diakses oleh umum. Lalu di sini kami memiliki tujuan pembuatan website Barcelona Shop, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu Web Programming 2, untuk mempermudah fans FC Barcelona dalam membeli dan mengetahui merchandise terbaru yang sedang mereka butuhkan. Juga mempermudah kegiatan transaksi antar konsumen dan penjual, sebagai alat pemasaran yang lebih efektif jika menggunakan website, dan untuk mempromosikan produk yang kami jual. Lalu ada dua aplikasi yang kami gunakan, yaitu yang pertama XAMPP adalah sebuah paket perangkat lunak atau software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL, atau MariaDB, PHP, dan Perl. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross-platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda, seperti OS Linux, OS Windows, macOS, dan juga Solaris. Yang kedua, Visual Studio Code atau disingkat VS Code adalah perangkat lunak penyunting kode sumber buatan Microsoft untuk Linux, macOS, dan juga Windows. Visual Studio Code menyediakan fitur seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode, kutipan kode, merefaktur kode, pengewakutuan, dan Git. Microsoft merilis sumber kode Visual Studio Code di repository GitHub dengan lisensi MIT. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan folder-folder kode Igniter. Yang pertama, folder application. Dalam folder ini akan digunakan sebagai tempat meletakkan file-file project yang akan dibangun seperti view, helper, library, mengatur konfigurasi kode Igniter, dan lain-lain. Lalu di dalam folder ini terdapat folder lain yang memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Selanjutnya, di dalam folder application terdapat folder config. Folder ini berisi semua konfigurasi untuk menggunakan kode Igniter seperti konfigurasi URL, database, autoload, root, dan lain-lain. Dan di dalam folder application terdapat folder controllers. Folder ini berisi file controller yang berisi class dan function untuk kebutuhan aplikasi yang akan dibangun atau dibuat.
Nah, di sini kami menambahkan satu folder yang bernama out yang berisi login.php, logout.php, dan register.php. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan isi folder application. Di dalam folder application juga terdapat folder helpers. Folder helper adalah fitur yang disediakan oleh coordinator untuk membantu kita dalam membangun aplikasi secara lebih cepat. Karena di dalam folder helper telah disediakan fungsi fitur yang sering digunakan saat membangun aplikasi. Lalu, folder ini juga berisi helper yang bisa berisi kelas atau function yang tidak disediakan oleh coordinator. Di sini kita mempunyai folder helpers yang berisi file global helper.php, session helper.php, dims helper.php. Lalu di dalam folder application terdapat folder models. Folder models adalah folder yang berisikan file berekstensikan PHP, di mana file ini berisikan bait program yang digunakan untuk pengelolaan data ke database dengan bantuan controller yang merujuk ke model yang sesuai dan function yang sesuai, maka sebuah proses yang berkaitan dengan database yang sudah dibuat. Di dalam folder model terdapat folder out yang berisikan file login models.php, register model.php, kontak model.php, customer model.php, dan lain-lain. Lalu, di dalam folder application terdapat juga folder view. Folder view adalah sebuah folder yang digunakan untuk menampung bait program yang berisikan desain antarmuka website. Kita juga dapat membuat folder di dalam folder view untuk mempermudah pengelompokan desain antarmuka yang kita buat. Di sini, dalam folder view terdapat folder out yang berisikan login.php, register.php. Dalam folder view juga terdapat folder errors dan folder dims. Folder dim yang berisikan text dan shop. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan folder coordinator. Dua folder asset adalah sebuah folder yang diletakkan pada direktori root web server yang berfungsi sebagai folder penampung file-file yang dibutuhkan oleh sebuah website. Biasanya di dalam folder asset ini akan terdapat file CSS, JavaScript, foto maupun video yang dipakai atau ditampilkan pada halaman website. Dalam folder asset terdapat folder plugins, dims, dan upload. Di sini ada analisa kebutuhan user, yaitu admin. Admin sebagai administrator yang mengelola sistem pada sistem informasi Barcelona Shop, yakni menggunakan sistem ini untuk melakukan proses sebagai berikut. Yang pertama yaitu admin dapat menambah, mengubah, menghapus data barang. Admin juga dapat menambah, mengubah, dan menghapus password. Admin juga menambah, mengubah, dan menghapus kategori. Admin dapat melihat data konfirmasi pembayaran dan dapat melihat dan mencetak laporan. Lalu selanjutnya ada analisa kebutuhan user lanjutan. Di sini ada pengunjung. Pengunjung yang melihat situs web hanya dapat melakukan sebagai berikut, yaitu pengunjung dapat melihat berbagai macam kategori Barcelona Shop. Pengunjung juga dapat melihat tampilan home, kategori, login, dan about us. Pengunjung juga dapat melakukan pendaftaran menjadi anggota dengan melakukan daftar. Lalu selanjutnya ada analisa kebutuhan user lanjutan. Di sini member adalah pengunjung yang telah melakukan pendaftaran menjadi anggota. Member juga dapat melakukan proses, yaitu member dapat login dengan email dan password yang sudah dia daftarkan. Member juga dapat membeli berbagai macam merchandise dari FC Barcelona. Member juga dapat melihat tampilan transaksi, dan member juga dapat melakukan transaksi di keranjang belanja dan dapat melakukan transaksi dan lalu mencetak bukti pemesanan. Member juga dapat mengisi form konfirmasi pembayaran. Selanjutnya, analisa kebutuhan sistem. Analisis sistem didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, yaitu sistem hanya dapat diakses oleh admin melalui
halaman login. Sistem dapat melihat jumlah pelanggan, pesanan, konfirmasi pembayaran. Sistem mempunyai menu kelola toko yang hanya dapat diakses oleh admin. Sistem mempunyai menu kelola pelanggan dan staf yang hanya dapat diakses oleh admin. Nah, di sini ada use case Barcelona Shop. Di sini kita yang pertama ada use case C-level admin. Di sini admin bisa mengakses halaman login, kemudian mengelola pesanan, mengelola data pengguna, mengelola data server, mengelola toko, kemudian bisa logout juga. Kemudian ada use case C-level member. Member bisa login, bisa menambah pesanan ke keranjang, bisa melakukan pembayaran, bisa melihat daftar pesanannya, kemudian bisa logout. Kemudian untuk use case C-level pengunjung, pengunjung ini bisa daftar akun dan melihat kategori produk. Baiklah, di sini saya akan mendemokan website yang telah kami buat. Untuk pertama-tama kita akan membuka SMPP terlebih dahulu, lalu kita nyalakan yang bagian Apache dan MySQL-nya. Jika sudah dinyalakan, kita langsung saja ke Google Chrome, lalu kita ketik localhost dari website kita, yaitu localhost Barcelona Shop. Maka akan tampil seperti ini dari tampilan awal website kami. Nah, di bagian header ini terdapat menu home yaitu menu ini, dan shop. Di bagian shop ini terdapat lagi menu keranjang belanja dan konfirmasi pembayaran, dan terdapat menu tentang kami, menu kontak, dan menu akun. Nah, di menu akun ini terdapat masuk atau login, dan terdapat menu daftar lagi di dalamnya. Lalu di sini ada menu keranjang. Nah, jika kita ke bawah, kita scroll ke bawah, maka terdapat produk terbaru dari Barcelona Shop. Nah, lalu produk-produk terbaru yang dimasukkan oleh admin akan tampil di bagian ini. Nah, untuk tampilan footernya terdapat tagline dari Barcelona Shop, yaitu belanja dengan murah berkualitas untuk fans Barcelona. Lalu ada menu, bantuan, dan ada alamat, email, dan nomor telepon dari Barcelona Shop. Nah, baiklah, di sini saya akan menuju ke menu tentang kami. Jika saya klik, maka akan tampil seperti ini. Akan tampil tulisan selamat datang di toko online Barcelona Shop, dan terdapat video dari FC Barcelona. Nah, langsung dilarikan ke YouTube. Jika saya klik menu kontak, maka akan tampil seperti ini, atau kontak atau hubungi kami. Nah, terdapat nama, email, subjek pesan, dan pesan. Jadi jika customer atau pengunjung ingin mengirim pesan, jika ada keluhan, mereka bisa mengirim pesan di bagian kontak sini. Lalu klik kirim pesan jika ingin mengirim. Nah, baiklah, di sini saya akan ke menu daftar. Untuk membuat akun, saya akan menulis nama saya myoga, passwordnya myoga, nama lengkap Muhammad Yoga, nomor telepon kita di sini asal saja, dan emailnya, alamat. Nah, ini sudah saya buat. Oke, kita klik daftar. Nah, maka akan tampil seperti ini. Akan tampil seperti ini di bagian dashboard, order saya, pembayaran, dan review. Tapi di sini belum ada orderan, belum ada pembayaran, dan belum ada review. Nah, di bagian ini jika kita klik yang nama Muhammad Yoga ini, dia akan ke profil. Nah, di bagian profil ini si member atau customer dia bisa mengubah nama, nomor HP, alamat, dan bisa memasukkan foto profil, dan akan tampil di tampilan sini foto profilnya. Dan bagian akun dia bisa mengubah username juga dan mengubah passwordnya. Nah, di bagian email mereka bisa mengubah email atau memperbarui emailnya. Nah, jika kita klik Barcelona Shop yang di atas Muhammad Yoga Azwa ini, dia akan lari lagi ke tampilan awal. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk membeli satu barang, yaitu baju yang JC Home 2021 sampai 2022. Nah, ini kita beli. Kita klik yang add to cart atau tambahkan ke keranjang. Kita klik keranjang. Nah, maka akan tampil seperti ini.
Di sini kita bisa memasukkan kode kupon jika kita mau, tapi di sini tidak akan saya masukkan. Nah, di sini totalnya 1 atau kuantitasnya 1. Nah, terdapat total harga yaitu 148.000 termasuk biaya pengiriman. Dari 145.000 ditambah 3.000 maka jadinya 148.000. Lalu kita klik check out. Nah, maka di checkout ini dia akan lari lagi ke sini, alamat pengiriman. Jadi kita harus memasukkan nama kita lagi, nama HP, alamat, dan di sini kita bisa menambahkan catatan jika kita ingin mau, misal hati-hati mas sama barangnya, misal kita kirim seperti ini. Nah, untuk metode pembayaran ini kita bisa memilih bayar di tempat atau transfer bank. Nah, di sini saya akan memilih transfer bank saja, lalu kita buat pesanan. Nah, maka langsung lari ke bagian si akun tadi. Nah, di bagian dashboard. Nah, di bagian ordernya ini ada kodenya, nomor orderannya, ada tanggal Sabtu 4 Desember 2021, itemnya, jumlah item, total harga, metode pembayaran, dan statusnya masih menunggu pembayaran dari kitanya. Nah, di sini jika kita ingin melanjut ke pembayaran, kita klik konfirmasi pembayaran. Oke, kita klik. Nah, maka di sini terdapat lagi nama ordernya, nama bank, nomor rekening, atas nama dan jumlah yang ingin kita kirim. Oke, di sini saya akan mengirim nama banknya, nomor rekeningnya di sini asal saja. Jumlah transfernya 148.000 ya. Oke. Sudah nih, di sini kita bisa memilih transfer ke berapa admin. Di sini ada 3 admin, ada admin Bapak Decul, Bapak Munyuk, dan admin Baka. Di sini saya akan kirim ke admin Bapak Decul. Nah, untuk bukti pembayaran kita harus memasukkan bukti pembayaran. Di sini saya sudah menyiapkan filenya, bukti transfer. Nah, lalu kita klik konfirmasi. Oke, di sini saya belum mengisi namanya, kita isi dulu namanya Muhammad Yoga. Nah, kita klik konfirmasi. Nah, baiklah, maka langsung akan muncul di pembayaran saya ini di bagian kanan. Langsung muncul. Nah, 148.000 telah dikirimkan. Nah, ini gambarnya saya ambil dari Google. Langsung akan muncul di tampilan ini. Nah, di sini statusnya menunggu konfirmasi, itu maksudnya kita menunggu konfirmasi dari si adminnya. Maka di tampilan dashboard pun akan berubah menjadi 1 orderan, 1 order dalam proses, dan 1 pembayaran. Nah, baiklah, di sini saya akan masuk ke akun admin atau menjadi adminnya. Kita langsung ke masuk log saja di sini bagian login. Nah, bagian loginnya ini seperti ini, maupun dari member tersebut atau admin, tampilannya akan sama seperti ini. Jadi di sini saya akan memasukkan admin dan passwordnya 12345, lalu kita klik login. Nah, untuk tampilan dashboard si admin ini dia akan tampil seperti ini. Ada total produk, pelanggannya berapa, pesanannya berapa, dan pendapatannya pun berapa. Nanti akan muncul di sini. Nah, di kategori produk ini kita bisa mengubah si kategorinya dari jersey, jaket, aksesoris, dan kita bisa menambahkan juga jika kita mau di bagian tambah. Nah, lalu di bagian produk, nah bagian produk yang di tampilan home tadi ini bisa diubah dan bisa dihapus juga jika kita ingin mengubahnya. Nah, kita bisa mengubahnya seperti ini jika sudah kita klik simpan. Nah, dia akan seperti ini. Di bagian pesanan, nah ini pesanan yang tadi yang kita sebagai member tadi, pesanannya di tanggal Sabtu 4 Desember 2021, harganya dan jumlah itemnya dan statusnya. Nah, di bagian kupon, nah di kupon ini kita bisa menambahkan, tapi tadi kita pas menjadi customer kita tidak menggunakan kupon, tidak apa-apa. Lalu di pembayaran ini sama yang kayak tadi, pembayaran maksudnya si pembayaran dari si customer yang sudah membayar dia akan masuk ke sini. Tapi kalau dia belum bayar, dia cuma memesan, akan masuknya di menu pesanan saja. Nah, lalu pelanggan ini adalah jumlah customer dari si website Barcelona Shop. Nah, dia akan muncul di sini semuanya dari foto, nama, email, nama HP, dan alamat. Nah, lalu di sini ada review pelanggan, tetapi di sini belum ada, dan ada bagian kontak. Nah, di bagian kontak ini dia nyambung ke bagian kontak ini ya, menu kontak. Nah, jika dia ngirim di sini, maka akan muncul di admin di tampilan kontak. Nah, dari subjek dan pesannya.
Nah, baiklah, di sini saya akan mencoba untuk mengkonfirmasi atas pesanan Muhammad Yoga Azwa tadi. Kita ke pesanan. Nah, di pesanan ini kita klik yang bagian ID atau nomor orderannya, kita klik. Nah, maka akan tampil seperti ini. Dari data produk, data penerima, barang pesanannya yang mereka pilih. Nah, di bagian catatan ini terdapat yang tadi kita tulis, yang hati-hati mas sama barangnya akan muncul di bagian sini, akan diterima oleh admin. Dan di sini kita terdapat gambar bukti atau dari bukti si customer kita. Dan di dalam proses ini, maksudnya ini statusnya ini harus kita ubah. Kita harus dalam pengiriman, kita ubah menjadi dalam pengiriman. Nah, jika kita ubah dalam pengiriman, nah kita klik OK. Nah, maka ini dia akan berubah dalam pengiriman. Nah, jika kita ubah lagi ke selesai, nah, kita ubah ke selesai. Nah, seakan-akan ini misal barangnya sudah nyampe di customer kita klik selesai. Oke. Nah, kita ke dashboard. Nah, maka di tampilan dashboard pun akan berubah dari pendapatannya. Nah, dia akan nambah nih 148.000. Karena kita sudah klik selesai, maka dia langsung ke database-nya langsung berubah menjadi 148.000. Nah, di bagian pesanan ini statusnya akan berubah menjadi selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan database dari website yang telah kami buat, yaitu Barcelona Shop. Pertama-tama kita buka exam PP control panel, lalu klik start pada Apache dan juga MySQL. Setelah itu kita buka Google, lalu kita search localhost php myadmin. Di sini kami menamai database kami Barcelona_DB. Nama database Barcelona DB disamakan dengan folder kode igniter di bagian database.php. Lalu di Barcelona DB ini ada beberapa tabel. Yang pertama itu ada CI session yang berisi ID, IP address, timestamp, dan juga data. Lalu di sini tabel kontak berisi ID, parent ID, name, subject, email, message, contact date, status, reply at. Jadi maksud dari tabel kontak ini, di bagian website itu terdapat menu kontak. Jika pengunjung atau member mengisi kontak tersebut, maka datanya akan masuk ke tabel kontak ini. Contohnya di sini ada nama Muhammad Yoga Azwar, subjeknya berisi diskon diperbanyak, lalu pesannya berisi saya harap diskon diperbanyak lagi. Lalu tabel kupon berisi ID, name, code, kredit, start date, expired date, dan is active. Maksud dari tabel ini, jika admin memasukkan nama, kode, dan juga potongan harga, maka data tersebut akan masuk ke tabel ini. Lalu tabel customer berisi ID, user ID, name, phone number, address, dan profile picture. Maksud dari tabel customer ini, semua data member maupun customer, dari mulai nama, nomor HP, dan juga alamat akan masuk ke tabel ini. Lalu ada tabel order berisikan ID, user ID, kupon ID, order number, order status, order date, total price, total item, payment method, delivery data, delivery date, dan finish date. Maksud dari tabel order ini, dari semua pemesanan yang customer lakukan, dari mulai nomor order, status order, dan nama pemesan, itu akan masuk ke tabel order. Lalu tabel order item berisikan ID, order ID, product ID, order key TY, dan order price. Maksud dari tabel order item ini adalah semua produk yang dipesan itu akan masuk ke dalam tabel order yang berisikan ID order dan juga harga order. Lalu tabel payment berisikan ID, order ID, payment price, payment date,
visitor name, payment status, convert date, payment data. Maksud dari tabel payment ini, semua pembayaran akan masuk ke tabel ini. Mulai dari harga bayar, kapan dia melakukan pembayaran, lalu ada bukti pembayaran, dan bank apa yang dia pilih. Lalu tabel produk berisikan ID, kategori ID, SKU, name, description, visitor name, price, current discount, stock, product unit, is available, dan add date. Maksud dari tabel produk ini, jika si admin menambahkan produk, mulai dari nama produknya, harganya, lalu stoknya, semua data itu akan masuk ke tabel ini. Lalu tabel produk kategori berisikan ID dan juga name. Maksud dari tabel produk kategori, jika si admin menambahkan data kategori, maka data tersebut akan masuk ke tabel ini. Lalu, tabel review berisikan ID, user ID, order ID, title, review text, review date, dan juga status. Maksud dari tabel reviews ini, jika si customer sudah menerima pesanan dan mereka memberikan review, maka data review tersebut akan masuk ke tabel ini. Contohnya, Muhammad Yoga memberikan reviewnya seperti ini, pengiriman cepat dan barang bagus. Lalu tabel setting berisi ID, key, dan juga konten. Lalu tabel user berisikan ID, name, email, email verified at, username, password, profil picture, role, dan juga register date. Maksud dari tabel user ini, semua data customer maupun admin itu akan masuk ke dalam tabel user. Contohnya seperti ini. Kemudian kesimpulan, dengan adanya website ini, maka kami, pemilik toko Barcelona Shop, akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan penjualan. Selain itu, website kami juga memberikan kemudahan kepada pengunjung dan member untuk mengetahui tentang informasi produk yang kami jual, tanpa harus datang ke tempat, dan transaksi dapat dilakukan dimanapun melalui e-banking selama ada akses internet. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.